Assalamualaikum sahabat-sahabat Trigona Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan memindahkan lebah kelulut jenis Itama dari hasil kotak jebakan. Ini adalah peralatan yang sudah kita persiapkan, diantaranya log buatan baru. Ini dari batang kelapa yang sudah kita buat dengan cara melubanginya dengan mesin senso. Ada mesin sedot, ada martil, paku, APD, serta kotak topping yang sudah kita persiapkan sebagai media pemindahan lebah kelulut dari hasil kotak jebakan. Ini kotak lebah kelulut hasil jebakan teman-teman ya. Ini sudah berat dan padat. Ini akan kita pindahkan ke log yang baru. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini saja bentuknya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat kotak jebakan, tergantung dari inovasi kita masing-masing. Kalau saya membuat seperti ini kotak jebakannya, dan ini bisa dipasang di dekat-dekat rumah atau bisa kita gantungkan di pohon-pohon di area sekitaran farm atau lokasi budidaya lebah kita seperti ini. Nah, dan ini kita akan mulai saja, kita akan pindahkan ini, dan di lokasi yang awal tempatnya kita akan taruh kotak peralihan supaya lebahnya nanti tidak terlalu agresif. Oke, kita akan pindahkan. Log buatan yang saya pergunakan di sini adalah dari batang kelapa teman-teman ya, yang sudah saya buat seperti ini. Melubanginya dengan cara pakai mesin senso. Ini log yang akan kita pergunakan teman-teman ya. Jadi bagian bawahnya sudah saya tutup papan. Dan di sini sudah kita kasih lubang untuk pintu masuknya. Di sini yang sudah saya bakar untuk steril ya lubangnya. Dan kemudian kalau saya ini, nah ini saya sengaja pintunya saya taruh di bagian bawah. Nanti telurnya akan kita taruh ke bagian atas. Jadi posisinya lebah itu naik ke atas. Dan di bagian dalamnya di sini saya kasih ini ya, batu bata. Ini untuk bagian dasarnya. Dan saya kasih kawat ini streamin sebagai pembatas juga. Streamin ini posisinya di atas lubang ini teman-teman ya, sebagai pembatas agar nanti telur lebah yang kita pindahkan itu tidak menyentuh ke bagian dasar. Nah, ini kita masukkan kawat streaminnya ini sebagai pembatas telurnya dengan bagian dasar, dan posisi kawat streaminnya ini di bagian atas lubang pintu. Nah, seperti ini anunya posisinya kira-kira. Kalau sudah, kita akan buka kotak hasil jebakannya ya. Kita akan gunakan APD supaya lebahnya tidak terlalu garang menyerang kita teman-teman ya, supaya lebih safety. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terlalu lengket teman-teman ya, karena ini sudah penuh full. Ini keras. Keras teman-teman ya, lengket. Lengket sekali nih. Nah, nih teman-teman ya, bisa lihat ya. Nih, penuh dia. Telurnya udah banyak ini. Ini ruangannya sudah tidak muat lagi, makanya perlu kita pindahkan ke log yang baru. Nih, itu ratunya ini. Kelihatan teman-teman ya, ratunya ini. Ratunya masih produktif, masih bagus. Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah mengambil kantong-kantong madu yang mepet di bagian telur teman-teman ya, sebagai antisipasi supaya telurnya nanti tidak terlalu basah terkena madu. Jadi kita akan sedot madunya ini yang di mepet-mepet telur ini. Oke teman-teman ya, ini madunya yang bagian pinggir-pinggir telur ini tadi sudah kita sedot. Sekarang kita akan mengoperasi bagian pinggir-pinggir dindingnya ini untuk kita ambil telurnya ini. Oke, kita melihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madunya kita ambil untuk antisipasi supaya telurnya tidak terlalu banyak tersiram madu teman-teman ya, sebagai antisipasi resikonya nanti kalau madu terlalu banyak tersiram madu akan ada resiko telur gagal menetas. Makanya kita sedikit mungkin mengambil resiko ini ya, telur tersiram madu. Jadi kita ambil dulu madunya. Oke, ini kita ambil bagian pinggir-pinggirnya ini, propolisnya yang nempel di dinding-dinding ini, dan bagian bawahnya saya akan coba congkel.
Oke, kita akan coba angkat telur yang bagian sini. Nah, ini sudah mulai ada sekatnya ini. Nah, ini sudah kita bisa ambil teman-teman ya. Ini langsung saja kita masukkan. Ini telur yang tua teman-teman ya, yang warnanya kekuningan, sedangkan yang telur yang muda ini yang warnanya kecoklatan. Oke, kita akan coba langsung masukkan sini. Nah, ini teman-teman ya, langsung ini. Makanya fungsinya kawat streaming supaya telur ini tidak langsung nempel ke dasar. Jadi kalau ada genangan madu di sini, dia akan bisa menetes ke bawah kawat streaming. Bismillah. Oke, kita akan lanjut pengambilan telurnya lagi teman-teman ya. Usahakan hati-hati teman ya, agar telur tidak banyak yang pecah. Kalau sedikit pecah itu biasanya ya udah resiko, karena ini memang resikonya mudah pecah telur ini. Cuman kita sebisa mungkin kita usahakan meminimalisir untuk pengambilan telurnya ini. Hati-hati, jangan terlalu banyak yang pecah. Oke, nah alhamdulillah ini sudah kita bisa angkat semua telurnya. Kita tinggal identifikasi ratunya tadi kemana. Ini telur calon ratunya udah kelihatan banyak teman-teman ya. Ini telur calon ratunya dia berada di bagian sela-sela tengah. Nah, nih. Bahkan telur calon ratunya pun di sini udah kelihatan tua-tua ini. Nih, sudah kelihatan kuning kekusam-kusaman ini. Ini telur calon ratu udah tua. Oke. Di sini kita sambil melihat posisi ratu di mana. Kalau biasanya ratu itu berada di bagian telur, cuman apabila sarangnya terbongkar, biasanya ratu akan mencari tempat persembunyian. Tetapi apabila teman-teman menemui kasus pemindahan seperti ini, apabila ratunya sampai tidak tertemukan, tetapi apabila di sini sudah banyak telur calon ratu, tidak perlu khawatir, maka telur calon ratu ini sebagai cadangan pengganti ratu. Itu apabila menemui kasus pemindahan sarang yang sampai ratunya kita tidak ketemu. Oke, kita akan lanjut, kita masukkan ke dalam log yang baru. Oke. Oh, ini ratunya teman-teman ya. Ini dia ratunya. Tuh dia masuk ke dalam ratunya. Mana dia? Nah, ini dia keluar. Nah, ini dia ratunya. Oke, ini ratunya. Berarti aman teman-teman ya, ini ratunya sudah kita temukan di sini. Oke, kita langsung masukkan. Jadi kita tinggal ini mengatasi yang lainnya. Nah, oke. Sudah. Ini di sini ada sisa-sisa telur, kita ambil juga. Kita masukkan. Nih. Oke. Nah, tadi posisinya seperti ini ya. Posisinya tetap menghadap ke atas seperti semula. Oke, di sini ada ini ya, resin-resin feromon seperti ini. Ini kita ambil, kita tempelkan di dinding-dinding. Nah, ini resin yang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini kita seperti ini, kita bisa langsung pasang topping. Kemudian nanti bipolen serta kantong madu yang lainnya serta propolis yang lainnya bisa kita taruh di dalam topping. Oke, ini dia toppingnya teman-teman ya. Apabila ada papan yang kurang rapat, kita bisa tambal menggunakan propolis. Jadi usahakan toppingnya serapat mungkin untuk menghindari gangguan-gangguan seperti semut ketika pasca kita memasang topping. Nah, seperti ini kan ada selah, ini kita tambal menggunakan propolis. Kalau propolis tidak ada, teman-teman bisa menampalnya dengan menggunakan tanah teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa langsung pasang toppingnya.
Oke, seperti ini bentuknya. Kita akan paku. Oke, dua saja udah cukup kuat dan rapat ini teman-teman ya. Nah, oke, bagian dalamnya terlihat seperti itu posisi telurnya teman-teman ya. Jadi untuk ke bagian dalam toppingnya nanti kita akan taruh bagian propolis dan bipolennya. Oke, kita ambil ini bagian kantong polennya. Serta di sini kan banyak lebah-lebah muda teman-teman ya. Pelan-pelan saja nih. Ini propolis. Akan iris dari bawah. Nah, oke, kita sudah dapatkan ini kantong polennya. Kita akan ambil, kita akan pindahkan ke dalam topping. Nah, oke, ini. Nah, oke, kita taruh seperti ini aja posisinya ya. Nah, oke. Oke, cukup. Nah, ini bipolennya yang masih utuh, teman-teman bisa dimakan juga. Rasanya biasanya manis, asam, kecut, ada yang pahit juga. Bismillah. Enggak nih. Kalau terasa pahit bisa diolesin pakai madu. Mantep toh. Oke, kita ambil propolisnya. Kita taruh ke dalam topping. Ini. Oke, untuk lebah-lebah mudanya ini kita usahakan kita masukkan kembali ya. Ini kita tiup-tiup. Seperti ini dia bisa rontok. Kemudian yang di dalam kotak ini bisa ini kita masukkan, kita bisa ketok-ketokan. Nah, ini ya. Kita ketokkan lagi. Oke, dan ini yang bagian ini juga. Bagian corongnya teman-teman jangan lupa dikasih propolis ya. Ini, nah ini. Oke, ini kita tutup pakai plastik. Ini plastiknya kurang bagus teman-teman ya. Kebetulan kehabisan stok yang biasa kita pakai, jadi kita pakai plastik apa adanya ini. Oke, kita akan kembalikan ke posisi semula. Oke, kita akan kembalikan. Yuk, teman-teman bisa lihat koloninya banyak sekali nih. Dan sekarang kita akan buka kotak peralihannya. Yuk, bismillah. Oke, seperti inilah prosesnya teman-teman ya. Silahkan dicoba. Barangkali ada inovasi lain, teman-teman bisa menggunakan inovasi lain. Apabila dengan inovasi kita seperti ini caranya, dan inilah farm budidaya kita.